Nah, jadi ini penting sekali teman, penting untuk diketahui agar nantinya teman-teman ini bisa tahu, oh saingan saya ini ada sekian, nilai saingan saya sekian, oh saya tidak lolos karena ini. Nah, jadi seperti itu ya teman. Jadi teman-teman nantinya bisa mengecek sendiri. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman tinggal ketikkan saja di menu pencarian yaitu P3K Kemendikbud. Kemudian teman-teman pilih yang bagian bawah. Nah, ini teman, pilih yang unduh hasil ujian seleksi. Nah, teman-teman tinggal klik saja. Nah, kemudian tampilannya seperti ini, teman. Ini adalah tampilan untuk mengecek hasil ujian. Kita pilih yang bagian sini, teman. Pilih ini, provinsi. Nah, teman-teman tinggal pilih saja provinsi mana. Nah, kita akan coba provinsi Jawa Timur ya, teman. Pilih provinsi Jawa Timur. Kemudian, teman-teman tinggal klik saja unduh hasil ujian seleksi. Nah, ini dia teman-teman, hasil ujian seleksi P3K di tahap yang pertama untuk Provinsi Jawa Timur. Nah, ini dia teman, hasilnya. Di sini ada beberapa saingan dan juga nilainya berapa dan lain sebagainya. Dan sebelum mengecek nilainya, kita harus mengetahui kodenya terlebih dahulu, yaitu kode yang terbaru ya teman, kode kelulusan. Kita akan mengecek kode kelulusannya. Nah, ini dia teman, kode kelulusan yang terbaru di ujian seleksi P3K tahap pertama. Nah, ini dia teman, kode kelulusannya, keterangan. Kodenya X. Nah, jika kodenya X ini adalah peserta P3K Guru tahap 1 yang melamar di sekolah tempat peserta mengajar yang memiliki sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar. Nah, jadi jika kodenya X berarti ini adalah guru honorer induk. Jadi seperti itu jika kodenya X. Kemudian yang kode Y, jika kodenya Y ini adalah peserta yang melamar di sekolah bukan tempatnya mengajar yang memiliki sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar. Nah, jadi jika kodenya Y, maka ini adalah guru honorer yang berasal dari sekolah lain. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu P1, ini adalah peserta memenuhi nilai ambang batas kategori 1. Nah, jadi kategori 1 ya teman, nilai ambang batas kategori 1. Kemudian yang P2 ini adalah peserta memenuhi nilai ambang batas kategori 2, yaitu untuk guru honorer yang berusia di atas 50 tahun. Kemudian yang ketiga yaitu peserta yang memenuhi nilai ambang batas kategori yang ketiga, yaitu yang penurunan passing grade ya teman, yang mendapat afirmasi 10%. Kemudian jika L yaitu peserta lulus. Jika L peserta lulus, jika TL ini adalah peserta tidak lulus, dan TH ini adalah peserta tidak hadir. Nah, jadi seperti itu ya teman, kode dalam kelulusan P3K di tahap yang pertama. Nah, sekarang kita akan cek ya teman, akan cek nilai yang didapat oleh pelamar. Nah, kita akan cek salah satu daerah ya teman. Nah, ini dia teman, kita akan coba cek di salah satu pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu guru ahli pertama sejarah di SMAN 1 Gondang, yang mana di SMAN 1 Gondang ini membuka 2 formasi dan ada 2 guru honorer ya teman. Ada 2 guru honorer yang melamar di sana. Kita lihat yang pertama yaitu yang bernama Rismi Wiyani, yaitu mendapat nilai teknis 185 dan ditambah afirmasi yaitu menjadi 260. Kemudian manajerial ini mendapat 83 dan sosiokultural mendapat 94 dan wawancara mendapat 38 dan totalnya ini adalah 475. Keterangan afirmasi B. Nah, jadi jika keterangan afirmasi B maka dia mendapat afirmasi usia di atas 35 tahun. Nah, jadi untuk keterangan afirmasi ini jika A ini adalah mendapat afirmasi sertifikat pendidik. Jika B kodenya ini adalah mendapat afirmasi usia di atas 35 tahun. Dan jika kodenya C maka ini mendapat afirmasi disabilitas. Dan jika kodenya D maka dia mendapat afirmasi K2. Jadi seperti itu. Jadi si Rismi ini mendapat afirmasi usia di atas 35 tahun. Dan keterangannya, nah kita lihat teman-teman keterangannya X P3L. Nah, jadi ini tandanya lulus ya teman, lulus. Jika X ini adalah guru honorer yang mengajar di sekolah tersebut. Nah, jadi si Rismi ini memang guru honorer di SMAN 1 Gondang. Dan jika P3 ini adalah dia memenuhi nilai ambang batas di kategori yang ketiga, yaitu yang mendapat afirmasi 10%. Kemudian jika L maka dia dinyatakan lulus. Nah, jadi si Rismi ini dinyatakan lulus. Kemudian pelamar yang kedua yaitu guru honorer yang kedua yaitu Astika Kusumawardani, yang mana kompetensi teknis dia mendapat 245, afirmasi 245. Nah, jadi ini tidak mendapat afirmasi ya teman, jadi tetap. Kemudian manajerial mendapat 86 dan sosiokultural mendapat 88 dan wawancara mendapat 31 dan nilai akhir ini adalah 450. Dan keterangannya ini 0 ya teman, jadi tidak mendapat afirmasi.
Dan kemudian keterangan kelulusannya ini adalah TL. Nah, jadi Ek ini adalah guru honorer sekolah induk. Nah, jadi Astika ini juga guru honorer di SMAN 1 Gondang. Dan jika TL dia tidak lulus. Nah, jadi yang dinyatakan lulus ini hanya satu ya teman. Karena apa? Karena dia tidak memenuhi passing grade yang ditentukan. Nah, ini adalah kerangkumannya teman. Jumlah formasinya ada 2, jumlah pesertanya ini juga ada 2, dan kehadiran ini hadir 2, tidak hadir 0. Kemudian memenuhi nilai ambang batas ini 1. Nah, jadi hanya 1 ya teman yang memenuhi nilai ambang batas. Dan yang ini adalah 50%, kemudian kelulusan 1, 50%. Nilai ujian tertinggi ini adalah 475, yaitu yang lolos ini ya teman. Kemudian nilai terendah adalah 450, yaitu si Astika yang tidak lolos ini. Nah, jadi seperti itu ya teman, cara mengecek nilai dan juga cara membaca kelulusan di ujian seleksi P3K tahap yang pertama. Kemudian selanjutnya di sini admin akan memberikan contoh untuk ujian seleksi P3K di tingkat kabupaten atau kota. Nah, ini teman hasil nilai seleksi P3K di tahap yang pertama untuk kabupaten, yang mana di sini ada Kabupaten Bandung, Kabupaten Berau, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Kudus, Kabupaten Lamongan, Pekalongan, dan lain sebagainya. Nah, kita akan coba yang Kabupaten Bandung ya teman. Kita cek yang Kabupaten Bandung. Nah, ini dia teman, hasil untuk Kabupaten Bandung, yaitu kita lihat yang ahli pertama guru agama Islam. Nah, jadi ini untuk agama Islam ya teman, yang mana di SDN Cincin 3 ini membuka satu formasi. Dan yang melamar ini banyak sekali ya teman, yang melamar ini sebanyak 3, yang melamar ini sebanyak 51 teman. Yang dibutuhkan 1, sedangkan yang melamar ini sebanyak 51. Nah, kita lihat kodenya teman. Nah, jadi yang diambil ini adalah nilai yang tertinggi ya teman. Kita lihat di sini. Nah, jadi yang dinyatakan lolos ini adalah Nenden Fujiani, yaitu nilai teknisnya adalah 260 dan afirmasi. Nah, jadi mendapat afirmasi sertifikat pendidik ya teman. Jadi mendapat nilai teknis 500, nilai maksimal. Kemudian manajerial ini mendapat 90 dan sosiokultural ini mendapat 93 dan wawancara ini mendapat 37. Dan totalnya ini adalah 720. Keterangan afirmasi. Nah, jadi mendapat 2 afirmasi ya teman. Yang pertama afirmasi sertifikat pendidik dan juga afirmasi usia di atas 35 tahun. Dan kodenya ini adalah YP1L. Nah, jadi Y ini adalah guru honorer dari sekolah lain. Nah, jadi Nenden ini adalah guru honorer dari sekolah lain. Dia lulus di kategori yang pertama, yaitu sesuai nilai passing grade yang murni. Kemudian L ini adalah lulus. Jadi seperti itu. Kemudian kode yang kedua ini adalah Dasum Hidayat, yang mana ini sama-sama mendapat 260 ya teman, dan mendapat nilai afirmasi yang sama, yaitu afirmasi sertifikat pendidik, yaitu mendapat nilai maksimal kompetensi teknis, yaitu 500. Nah, sama ya teman. Jadi si Dasum ini kalah di manajerial ya teman, kalah 1 poin di manajerial, dan juga di wawancara juga kalah 3 poin. Nah, jadi total akhirnya adalah lebih besar dari si Nenden. Jadi seperti itu. Kemudian kode si Dasum ini adalah Y, guru honorer dari sekolah lain, dan dia masuk passing grade kategori pertama tapi tidak lolos. Jadi seperti itu ya teman untuk kode di seleksi P3K tahap yang pertama. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.